Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Fajria di Mapel KWU. Alhamdulillah kita sudah memasuki semester kedua ya. Dan di semester kedua ini kita akan memasuki materi baru. Namun sebelum memasuki materi tersebut, Ibu hari ini akan mengulas kembali materi tentang karakteristik kewirausahaan dengan kompetensi dasar sebagai berikut dan juga tujuan pembelajaran sebagai berikut. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ke materinya. Masih ingat ya kalau karakteristik kewirausahaan itu ada 6? Nah, kalau kewirausahaan itu apa sih? Panjang banget pasti kalau yang masih ingat ya. Sebuah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, serta menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Nah, istilah lainnya adalah entrepreneurship. Nah, pelaku dari entrepreneurship ini disebut apa, Nak? Ya, entrepreneur ya, atau wirausahawan atau pengusaha. Nah, hari ini kita mau bahas nih karakteristik dari si pengusaha atau wirausahawan atau si entrepreneur. Nah, pada dasarnya seorang wirausahawan itu harus memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang masih ingat ada 6 apa aja? Ya, percaya diri, berani mengambil resiko, berorientasi pada masa depan, keorisinilan, kepemimpinan, dan juga berorientasi pada tugas dan hasil. Nah, kenapa sih seorang wirausahawan ini harus percaya diri? Kalau dia nggak percaya pada dirinya sendiri, gimana dia mau buat orang lain percaya sama produk yang dia buat? Jadi dia harus yakin sama dirinya sendiri. Yang kedua nih, berani mengambil resiko. Berani mengambil resiko tuh gimana? Dia berani mengambil pilihan-pilihan yang nggak pernah diambil oleh dirinya. Jadi keluar dari zona nyaman. Ya, makin besar resiko, makin besar juga keuntungan yang bisa didapatkan. Sebanding juga dengan hambatan-hambatan yang hadir. Tapi itu namanya seorang wirausahawan itu harus berani mengambil resiko. Selanjutnya, berorientasi pada masa depan. Nah, dia ini selalu punya target ke depannya. Bayangan ke depannya, kira-kira usaha ini akan seperti apa sih? Ke depannya, masa depannya, seperti itu. Nah, yang keempat ada keorisinilan. Apa sih Bu orisinil? Orisinil itu original, asli. Produk yang dia punya itu ya ide dia sendiri, bukan mengcopy pemikiran orang lain. Gitu. Selanjutnya ada kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini adalah leadership. Bagaimana dia bisa mengelola sebuah usaha, memimpin dirinya sendiri sebelum nanti memimpin orang lain. Mengatur segala hal yang ada dalam usahanya seorang diri gitu. Jadi dia mempunyai sebuah sikap manajemen yang baik. Dan yang terakhir, berorientasi pada tugas dan hasil. Jadi, seorang wirausahawan ini nggak cuma punya rencana, tapi dia juga harus action. Makanya dia berorientasi pada tugas dan hasil. Makanya rencananya itu dituangkan dalam bentuk pelaksanaan, bukan hanya sekedar rencana. Itu ya. Jadi ingat, kalau karakteristik seorang wirausahawan itu ada 6. Nah, selain dari karakteristik wirausaha, ada juga nih dimensi dari seorang wirausahawan atau entrepreneur. Ada 2, yaitu ada kualitas dasar kewirausahaan dan juga kualitas instrumen kewirausahaan. Kualitas instrumental maksud Ibu. Nah, kualitas dasar ini terdiri dari yang pertama ada daya pikir. Gimana sih daya pikir itu?
Nah, seorang wirausahawan itu harus berpikir kreatif dan inovatif sehingga dapat memikirkan nih bagaimana bisa menciptakan produk yang original atau asli. Yang kedua, ada daya fisik. Nah, seorang wirausahawan itu harus menjaga kesehatan secara teratur dan dapat memelihara ketahanan tubuhnya. Yang terakhir, ada daya hati. Nah, seorang wirausahawan ini harus memiliki inisiatif tinggi dan juga keberanian untuk mengenalkan hal-hal baru. Selanjutnya, di kualitas instrumental atau kualitas instrumen, ini ada satu yang harus dikuasai oleh seorang pengusaha atau wirausahawan adalah menguasai disiplin ilmu sesuai bidang usaha yang sedang ditekuni. Seperti itu ya. Jadi, karakteristik dan dimensi kewirausahaan ini saling berkaitan satu sama lain. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dari seorang wirausaha, sudah pernah ya kalian cari tahu waktu ibu beri tugas tentang mencari kisah sukses dari wirausahawan? Secara tidak langsung kalian sudah melihat nih, apa sih yang membuat wirausahawan ini pernah gagal dan dia kembali bangkit sehingga bisa berhasil. Intinya, kalau faktor keberhasilan itu pasti berkaitan dengan hal-hal yang positif, semangat seorang wirausahawan tersebut untuk bisa menjalankan usahanya. Sedangkan faktor-faktor kegagalan itu pastilah hal-hal negatif dan juga hambatan, penghalang dia gitu. Jadi, secara umum kalian pasti bisa membedakan mana sih yang membuat seseorang ini bisa berhasil dan juga hal yang membuat seseorang tuh gagal. Oke, hari ini sampai di sini dulu materinya. Untuk tugas hari ini, kalian cukup menuliskan jawaban dari pertanyaan yang ibu tulis di atas ini. Ya, tulis di kolom komentar beserta nama dan juga kelas. Nanti akan ibu periksa. Oke, sampai di sini dulu video hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Apabila ada pertanyaan, silakan juga cantumkan dalam kolom komentar. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube Ibu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.